adik-adik yang di rumah. Shalom. Apa kabarnya semuanya? Antusias Luar biasa. Yes, yes, yes. Diberkati. Haleluya. Kayaknya kita harus menyapa nih adik-adik kita yang beribadah di rumah. Karena selama pandemi ini adik-adik yang di rumah itu selalu semangat untuk beribadah memuji Tuhan. Iya, amin. Amin. Yuk kita ini dulu kasih semangat dulu Kak. Oke, Kak. Kids Church, are you ready? Yes, I am ready. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, hari ini kita mau datang sama Tuhan. Kakak berharap semuanya yang di rumah bisa beribadah dengan tertib. Lakukan sesuai apa yang dianjurkan. Bagaimana cara ibadah online? Datang kepada Tuhan dengan penuh hormat. Ibadah yang teratur. Oke? Semuanya nggak ada yang main-main. Semuanya duduk rapi. Kalau misalnya kakaknya suruh berdoa, semuanya berdoa ya. Karena kita mau datang sama Tuhan. Iya kan Kak? Betul sekali. Betul. Yuk, semuanya sebelum kita mau memulai ibadah kita, yuk adik-adik kita berdoa. Terima kasih, kami mengucap syukur buat segala berkat Tuhan kami rasakan hingga pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang boleh kami rasakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami saat kami beribadah. Biarlah Roh Kudus-Mu mengambil alih hati kami, pikiran kami, tubuh kami bersemuanya untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti Tuhan. Biar Engkau hadir tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Kami siap beribadah, kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kak, kalau tahun ini adalah tahun integritas, benar ya Kak ya? Benar sekali, Kak. Benar. Yuk adik-adik semuanya, kita bangkit berdiri, kita perkatakan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Ya, tahun integritas artinya apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang ada di hati kita, dan apa yang kita lakukan, semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, kita akan memuji Tuhan. Semuanya adik-adik angkat tangannya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yuk, sebentar Kak. Oke, Karena kita dari berbagai bahasa, berbagai suku. Jadi kita nanti nyanyinya nyanyinya ada bahasa Inggris, ada bahasa Batak, ada bahasa India, dan semuanya Tuhan cinta. Ya, amin. betul. Ya, Adik-adik boleh ikut gerakan kakak nanti adik ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home.
lagu pujian. Ya adik-adik semuanya silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari adik semuanya kita akan menyembah Tuhan Yesus. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang ambil alih. Amin. Syakarabaka, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan untuk kemuliaan. Mari adik-adik kita nyanyikan dari awal. Yesus baik.
Mazmur 91. Yuk kita bangkit berdiri, sama-sama kita mengucapkannya. 1, 2, 3 ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap mana yang terbang di waktu siang, terhadap sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kebun akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Shalom adik-adik, hari ini kita akan memperkatakan Pentakosta yang ketiga. Adik-adik yang ada di rumah ikuti Kak Lia ya. Yang semangat nih ngucapinnya. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. 3. Bangkit generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Siap jadi agen Pentakosta yang ketiga? Yang siap sama-sama katakan haleluya. Baik adik-adik, mari kita satukan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu bagi anak-anak kami Tuhan yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu bagi kedua orang tua kami, Papa dan Mama kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Biarlah damai sejahtera dari surga turun atas bangsa kami. Sebab kami percaya Allah Roh Kudus terus menuntun bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin di bangsa kami, yaitu presiden kami, bahkan sampai jajaran terendah Tuhan. Engkau berikan hikmat yang takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa kami menjadi bangsa yang benar-benar sungguh-sungguh, menjadi bangsa yang benar-benar menjadi sesuatu bangsa yang luar biasa bagi bangsa-bangsa yang lain.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah kiranya pemimpin-pemimpin kami Bapa, Engkau berikan hikmat-Mu terus Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat kota Batam, di mana tempat kami tinggal Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kota kami Tuhan. Engkau berkati pintu keluar masuk kota kami Tuhan. Engkau berkati juga ekonomi kota Batam Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera turun atas kota Batam di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih semua orang, semua anak-anak, bahkan siapapun yang ada tinggal di dalam kota Batam ini, Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jauhkan kami Tuhan dari segala sakit, penyakit, bahkan virus apapun itu Tuhan, Engkau jauhkan dari segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan bangsa kami, kota Batam kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan saat ini. Berkati persembahan kami ini Tuhan, biarlah persembahan kami harum di hadapan-Mu dan bisa menjadi mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tutup doa kami dalam nama kuasa Tuhan Yesus. Terpuji termulialah nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita bisa ibadah online. Terlebih kita akan mendengar firman Tuhan. Semua pastikan adik-adik semua Alkitabnya disiapkan ya, atau iPad-nya ya. Kita akan dengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan satukan hati, kita akan berdoa kepada Tuhan. Semua lipat tangan, tutup matanya. Ikuti kakak berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati setiap kami boleh beribadah secara online di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila hadirat-Mu melawat setiap kami Tuhan. Terlebih Tuhan, saat ini Tuhan kami akan mendengar firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, berkati hati kami, pendengaran kami, pikiran kami,
agar supaya kami boleh fokus untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami undang Allah Roh Kudus selalu tinggal di dalam setiap hati kami, menuntun, membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, adik-adik semangat ya. Kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini dengan tema pagi hari ini yaitu tentang Yesus dan wanita berdosa ya. Kita ambil dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca sama-sama ya. Yuk semua kakak minta untuk mama dan papa untuk membantu adik-adik untuk siapkan firman Tuhan. Kita akan baca sama-sama ya. Yohanes 8 ayat 1 sampai ke 11. Perumpamaan yang bersinar. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendalah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Amin. Puji Tuhan, adik-adik, luar biasa ya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan yang selalu mengampuni setiap dosa pelanggaran kita. Kalau seperti firman Tuhan tadi dikatakan bahwa para ahli-ahli Taurat, dia menemukan seorang wanita ini telah berbuat dosa, ya. Akhirnya dia menarik, bahkan dia menyeret untuk menghakimi mereka, bahkan mungkin akan melempari batu, karena pada zaman itu hukuman orang yang kedapatan berbuat zina, ya, itu dilempari batu, dirajam, adik-adik, ngeri sekali, nggak ada pengampunan, ya. Tapi pada saat itu, seperti firman Tuhan katakan, waktu dibawa kepada Tuhan Yesus dengan tujuan supaya diadili, ya. Tapi Tuhan memberikan apa? Pengampunan kepada dia. Tuhan tidak menghukum dia. Tuhan tidak menghakimi wanita itu. Tetapi justru sebaliknya, Tuhan mengangkat dia, memerangkul dia, memeluk dia, dan ia berkata, "Mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Dengan arti apa?
sebesar apapun ya, sekotor apapun yang telah dilakukan oleh perempuan itu, tapi Tuhan masih memberikan pengampunan kepada setiap orang yang mau merendahkan diri, dia mau datang kepada Tuhan dengan segala kehancuran hatinya, dengan sungguh-sungguh, maka pengampunan itu diberikan kepada Tuhan Yesus, kepada wanita tersebut. Adik-adik, luar biasa. Adik-adik, kalau kita sadari ya, firman Tuhan ini seringkali ya, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan ya, seringkali kita berbuat dosa ya, baik kecil maupun besar ya. Kita semua pernah melakukan dosa ya. Tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pengampunan kepada setiap kita. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini kakak ada ibaratkan ya, ada ilustrasi adik-adik ya. Kita sebagai manusia seringkali kita melakukan dosa ya. Dosa itu diibaratkan seperti ini adik-adik ya. Hidup kita sebenarnya seperti ini. Sering kali kita melakukan dosa. Bahkan sampai dosa kita seperti merah, seperti kirmisi ya. Tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, kita menyesali apa yang telah kita lakukan, dan kita nggak akan mengulang lagi, kita datang kepada Tuhan Yesus ya, dengan salibnya ini ya, dengan salibnya ini adik-adik, maka segala dosa-dosa kita akan diampuni ya. Nah, seperti halnya seperti ini adik-adik ya. Ini kakak ibaratkan ini adalah salib Kristus ya, salib Kristus. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, sekotor apapun dosa kita, perbuatan yang pernah kita lakukan, kita mau datang, kita bersujud di kaki Tuhan Yesus, maka dosa itu sedikit demi sedikit kita mau datang kepada Tuhan, kita serahkan, kita berserah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Maka dosa itu akan menjadi putih seperti salju. Amin adik-adik. Tuhan menghendaki setiap kita mau datang kepadanya. Tuhan tidak melihat seberapa dosa kita, tapi Tuhan mau seberapa kalian memiliki hati untuk mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberikan tangannya. Tangannya selalu terbuka untuk kita, untuk adik-adik, untuk kakak, untuk mama dan papa yang mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Amin. Puji Tuhan adik-adik, pagi hari ini firman Tuhan sungguh luar biasa ya. Tuhan datang untuk mencari orang-orang yang berdosa. Tuhan datang ke dunia bukan untuk mencari orang benar, tapi Tuhan datang untuk mencari adik-adik, mama, papa, dan juga kita semua yang mau menerima Tuhan Yesus, yang mau mengundang Tuhan Yesus di dalam setiap hati kita, supaya setiap hari kita mau hidup di dalam pertobatan. Karena pengampunan itu
lebih penting dari segala apapun adik-adik. Oleh sebab itu, adik-adik yang di rumah, kita akan akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar, kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kalau hari-hari ini adik-adik seringkali telah melakukan dosa. Mungkin sering ada yang suka berbohong, ya, suka kecanduan game, ya, dan juga mungkin seringkali kita dengan mulut kita ngomong-ngomong kotor, ya, yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang menyakitkan hati Tuhan, menyakitkan hati orang tua. Mari adik-adik, kita mau datang kepada Tuhan. Kita meminta ampun kepada Tuhan. Kita mau bertobat. Maka Tuhan akan mengampuni setiap kita. Ayo semua adik-adik, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa pagi hari ini buat firman Tuhan yang telah memberkati kita semua. Bila firman Tuhan itu boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita semua bangkit berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang penuh kasih dan pemurah, sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan buat segala pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Kami menyadari Tuhan, kalau kami sebagai anak seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Mungkin seringkali kami berbohong, seringkali kami berbuat jahat ya Tuhan. Seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak benar ya Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami memohon ampun kepadamu Tuhan. Kami mau lepaskan segala dosa-dosa kami. Kami mau tinggalkan segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami mau hidup baru bersama-sama dengan Engkau. Allah Roh Kudus, mampukan setiap kami untuk kami boleh berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati adik-adik kami semua yang mendengar, yang ikut ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Sebelum kami akhiri ibadah pagi hari ini, adik-adik semua, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang terbaik yang daripada Bapa di dalam anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, beserta persekutuan yang manis yang indah di dalam Allah Roh Kudus yang selalu memimpin menuntun dalam setiap jalan-jalan kita, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang berkenan kepadanya. Mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.